Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari grup B atau kelompok B. Di video kali ini kami akan memaparkan materi dengan judul Filsafat dan Aliran Pendidikan di Indonesia. Perkenalkan, saya Nur Asyika Putri sebagai moderator. Adapun anggota kelompok kami yaitu pemateri pertama ada Saudari Haksuci Mulyani dan pemateri kedua ada Saudara Muhammad Arhamullah Ramadan dan untuk pemateri ketiga ada Saudara Muhammad Insan Kamil Riswa. Baik, untuk materi pertama saya serahkan kepada Saudari Haksuci Mulyani. Terima kasih atas waktunya moderator. Jadi saya akan membacakan latar belakang filsafat pendidikan di Indonesia berlandaskan budaya bangsa untuk mengembangkan individu yang mampu menjawab tantangan globalisasi tanpa kehilangan jati diri nasional. Jadi, pendidikan di Indonesia berkembang dalam kerangka sosial budaya yang sangat beragam serta memiliki sejarah panjang yang mencerminkan cita-cita kemerdekaan dan kemandirian bangsa. Filsafat pendidikan sebagai disiplin yang mempelajari esensi, tujuan, dan metode pendidikan berfungsi sebagai dasar dalam merancang sistem pendidikan nasional yang berlandaskan nilai-nilai mulia bangsa seperti Pancasila dan kewajiban lokal. Nah, sejak masa perjuangan untuk meraih kemerdekaan, tokoh pendidikan Indonesia termasuk Ki Hajar Dewantara telah menyusun filosofi pendidikan yang menekankan pentingnya membebaskan manusia secara menyeluruh, baik fisik maupun mental, serta mengembangkan potensi individu dalam kerangka budaya bangsa. Prinsip Tutwuri Handayani yang telah diperkenalkan olehnya masih menjadi semboyan yang penting dijunjung tinggi dalam pelaksanaan pendidikan nasional. Adapun rumusan masalah yang pertama, apa saja kontribusi filsafat pendidikan dalam membangun sistem pendidikan di Indonesia. Yang kedua, apa saja aliran pendidikan yang dominan berpengaruh di Indonesia dan bagaimana cara penerapannya. Dan yang ketiga, bagaimana filosofi pendidikan di Indonesia dapat menyatukan berbagai budaya dan agama yang ada. Jadi saya akan membacakan dan menjelaskan pengertian filsafat pendidikan. Filsafat pendidikan merupakan suatu bidang ilmu filsafat yang mempelajari pengalaman pendidikan untuk menemukan prinsip, nilai, dan konsep yang mendukung praktik pendidikan, baik dari segi teori maupun praktik. Menurut Rusmi dan Sulfitria pada tahun 2024, di Indonesia filsafat pendidikan dianggap sebagai usaha untuk menjadikan siswa lebih manusiawi dengan penggali potensi alam mereka dan sekaligus menggabungkan nilai-nilai budaya lokal serta kebijakan tradisional dalam proses pembelajaran. Adapun dari Alma-Ata, sifat reflektif dan kontekstual dari filsafat pendidikan sangatlah krusial, sebagaimana yang diungkapkan oleh John Dewey dan Ki Hajar Dewantara, yang menekankan bahwa pendidikan harus selalu disesuaikan dengan kondisi budaya, sosial, dan sejarah daerah setempat agar pendidikan tersebut tetap relevan dan bermakna bagi masyarakat. Baik, itu saja saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Untuk pemateri kedua, waktu dan layar saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh moderator. Pada kesempatan ini saya akan membacakan materi mengenai sejarah dan perkembangan filosofis pendidikan di Indonesia dan juga aliran pendidikan di Indonesia. Jadi, sejak sebelum Indonesia merdeka, pendidikan di tanah air telah menjadi pusat perjuangan nasionalisme dan pembebasan budaya. Pada tahun 1922, Ki Hajar Dewantara mendirikan Taman Siswa yang menjadi lambang usaha pendidikan bebas yang mengakar pada kebijaksanaan lokal.
Prinsipnya yang terkenal dengan sistem Among serta moto Tuturi Handayani menekankan pentingnya contoh, motivasi, dan dukungan dalam proses belajar. Setelah mencapai kemerdekaan, sistem pendidikan di Indonesia mengalami transformasi dengan mengurangi pengaruh dari sistem Belanda dan mengadopsi pendekatan yang lebih sesuai dengan nilai-nilai bangsa. Kurikulum pendidikan nasional menekankan keseimbangan antara aspek afektif, kognitif, dan psikomotorik, serta mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila sebagai landasan bagi pendidikan. Selanjutnya, aliran pendidikan di Indonesia. Berbagai aliran pendidikan yang muncul melalui idealisme yang menekankan aspek kebenaran dan etika, realisme yang berorientasi pada kenyataan dan pengalaman, praktisme yang fokus pada aplikasi dan hasil yang praktis, serta progresivisme yang mendorong pembelajaran yang aktif dan sesuai konteks kebutuhan siswa. Pemakaian aliran ini terlihat dalam berbagai kebijakan serta metode pengajaran di sekolah-sekolah di Indonesia, baik yang dikelola oleh pemerintah maupun oleh institusi pendidikan yang berlandaskan agama dan budaya setempat. Sejumlah aliran filsafat yang berdampak pada bidang pendidikan termasuk idealisme yang menekankan pada pentingnya ide dan nilai-nilai moral dalam pendidikan. Pendidik dianggap sebagai pembimbing yang membantu peserta didik mengembangkan potensi batin mereka. Yang kedua yaitu realisme yang menganggap bahwa dunia materi dan pengalaman nyata adalah sumber pengetahuan utama dalam pendidikan. Pendidikan harus menekankan penguasaan keterampilan praktis dan pemahaman terhadap hukum alam. Selanjutnya yaitu pragmatisme yang memandang pendidikan sebagai proses yang berfokus pada pemecahan masalah dunia nyata. Pendidikan harus berorientasi pada kebutuhan praktis peserta didik dalam menghadapi tantangan kehidupan. Dan yang terakhir yaitu eksistensialisme yang memfokuskan pada kebebasan individu dan pengembangan pribadi. Pendidikan menurut pandangan ini wajib menolong siswa atau peserta didik guna menemukan makna hidup dan mengekspresikan diri secara autentik menurut Jamaluddin pada tahun 2014. Mungkin itu saja pemaparan materi dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya saya serahkan kepada pemateri ketiga. Waktu dan layar saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya akan menjelaskan penerapan filsafat dan aliran pendidikan di Indonesia serta juga tantangan dan peluang yang yang ada. Yang pertama yaitu penerapan filsafat dan aliran pendidikan di Indonesia. Filsafat pendidikan di Indonesia diterapkan dalam latar budaya dan sosial yang khas. Pendidikan tidak hanya berfungsi untuk mentransfer ilmu, tapi juga untuk membentuk karakter bangsa melalui pendidikan karakter yang bersumber pada nilai-nilai Pancasila dan budaya setempat. Misalnya, terdapat pembangun kurikulum yang mengintegrasikan kearifan lokal serta pembelajaran berbasis proyek. Menurut Rusmi dan Zulfitrah 2024, guru memiliki peran sebagai pendidik yang menjadikan peserta didik sebagai manusia dengan pendekatan yang fleksibel dan sesuai dengan situasi peserta didik serta lingkungan di sekitarnya. Pendekatan ini sejalan dengan konsep Ki Hajar Dewantara serta prinsip reflektif dan kontekstual dari filsafat pendidikan, sehingga sistem pendidikan tetap relevan dan responsif terhadap kemajuan masyarakat. Yang kedua yaitu tantangan dan peluang. Pendidikan di Indonesia menghadapi berbagai tantangan seperti perbedaan dalam kualitas dan akses, tuntutan untuk mengintegrasi teknologi, serta perlunya pengubahan kurikulum agar lebih sesuai dengan perkembangan zaman. Meski begitu, dengan adanya filosofi pendidikan yang kokoh dan penerapan metode pendidikan yang bervariasi sesuai dengan kebutuhan, pendidikan di Indonesia dapat mengalami perkembangan yang dinamis sambil tetap mempertahankan identitas budaya dan nilai-nilai luhur masyarakatnya. Filsafat pendidikan berfungsi sebagai landasan kritis dan normatif yang memastikan pendidikan tidak hanya menyampaikan pengetahuan, tetapi juga menanamkan nilai moral dan tanggung jawab sosial yang merupakan aspek penting untuk masa depan suatu bangsa. Mungkin itu saja yang bisa saya paparkan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, dari pemaparan materi mengenai filsafat dan aliran pendidikan di Indonesia, dapat disimpulkan bahwasannya
Filsafat pendidikan adalah dasar yang sangat penting bagi pengembangan sistem pendidikan di Indonesia. Ia menyadarkan kerangka pemikiran yang menyeluruh dan struktural untuk mengatur tujuan, metode, dan nilai pendidikan secara sistematik dan menyeluruh. Melalui filsafat pendidikan, siswa tidak hanya menerima pengetahuan dan keterampilan, tapi juga dibentuk karakter, moral, serta kemampuan berpikir kritisnya, yang merupakan aset penting dalam menghadapi tantangan zaman. Di Indonesia, filsafat pendidikan sangat terhubung dengan nilai-nilai Pancasila dan kebijaksanaan lokal yang mencerminkan semangat keberagaman dan persatuan. Berbagai aliran pendidikan yang diterapkan di Indonesia, termasuk tradisional, idealisme, realisme, pragmatisme, progresivitisme, humanisme, dan konstruktivisme, memberikan warna serta keragaman dalam metode dan pendekatan pembelajaran. Kombinasi dari aliran ini memperkuat sistem pendidikan nasional agar tetap relevan dan kebutuhan masyarakat dan perubahan global tanpa kehilangan identitas, budaya, serta nilai-nilai moral. Signifikansi filsafat pendidikan bagi para pendidik dan intuisi pendidik terlihat dari bagaimana perencanaan kurikulum, metode pembelajaran, dan interaksi antara pendidik dan siswa dibangun di atas pemahaman filosofis tersebut. Dengan demikian, filsafat pendidikan bukan hanya menjadi kajian teoritis, tetapi juga pedoman nyata dalam pelaksanaan pendidikan di Indonesia. Pengembangan serta penerapan filsafat pendidikan yang adaptif, inklusif, dan berakar pada budaya lokal menjadi kunci utama keberhasilan pendidikan dalam menciptakan generasi yang berkualitas, berbudi pekerti, serta mampu menghadapi tantangan di masa depan. Mungkin itu saja pemaparan materi dari kelompok B. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.